pemerintah Indonesia itu belum berpihak kepada masyarakat, masih berpihak pada industri rokok yang ya sehingga akan sulit gitu untuk ada regulasinya, sulit karena selalu dilemahkan oleh intervensi dari industri rokok. Dan pemerintah ini belum mau atau mungkin nggak mau terlepas dari intervensi dari industri rokok. Itu sebenarnya masalah paling mengakar ya penggunaan tembakau di Indonesia, sehingga ya bakal sulit juga sih sebenarnya jadinya ya buat punya regulasi yang kuat gitu. Perokok di Indonesia didominasi oleh usia dewasa muda. Namun, jumlah perokok anak dan usia remaja khususnya pada usia 10-18 tahun juga masih tinggi. Meskipun terjadi penurunan pada perokok usia 15-19 tahun, yakni dari 10,61% menjadi 9,98%, angka tersebut masih jauh dari target RPJMN 2020 sampai dengan 2024 yakni 8,7%. Sementara itu, banyak pengguna rokok konvensional yang beralih ke rokok elektrik atau vape karena berbagai alasan, seperti cukai rokok yang terus meningkat sehingga harga rokok konvensional semakin melambung, statement bahwa rokok elektrik tidak jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok konvensional, cara berhenti merokok dengan beralih ke vape, dan lain sebagainya. Padahal, rokok elektrik atau vape juga memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh kita dan bukan menjadi solusi yang tepat untuk berhenti merokok, atau dalam kata lain menjadi beban ganda. Untuk mengendalikan hal tersebut, pemerintah belum menetapkan regulasi terkait dengan jenis rokok elektrik termasuk dalam PP nomor 109 tahun 2012 yang masih belum sempurna dan masih banyak poin yang harus direvisi sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam pengendalian pertembakauan di Indonesia. Cuma kalau misalkan cukai naik memang sudah ada, soalnya barang kita sudah ada yang naik gara-gara cukai. Paling nominal harganya? Iya mas, besaran kami yang dikenakan pada setiap produk. 66.000. Kalau nggak saya sih 66.000. 66.000. Tapi berbeda mas setiap produk. Beda-beda. Tergantung Kalau saya pribadi sih nggak bisa komen ya, soalnya kan udah aturannya segini ya, mau nggak mau kita ikut aja. Dan 40.000 ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma ya paling harga dari liquidnya itu aja. Terlalu besar sih. terlalu besar Iya. untuk yang segitu ya. Iya. Kalau enggak terlalu tinggi ya. Kayak naik harga juga naik. Nah, untuk pendapatan otomatis yang biasanya kita bisa rame-ramenya itu bisa sekitar 1-2 juta. Kalau misalnya harga dinaikin, pasti otomatis masyarakat mikir lagi kan, aduh nih harga vape udah mulai naik nih, gimana gitu kan. Apalagi untuk pengguna baru pasti nanti lebih mikir untuk 2 kali nih gitu. Jadi ya kalau bisa sih jangan, udah itu aja kalau bisa. Tidak, alasannya kenapa? Barang-barang di sana soalnya. Oh, jadi bingung pada penjualan lagi Iya. karena emang harga memang sudah segitu ya mas. Iya. Kalau untuk dampak kenaikan cukai, Seberapa pengaruhnya gitu? pengaruhnya pasti besar. Berbesar ya Besar. pasti, iya betul. Soalnya kan salah satu pintas buat orang berhenti ngerokok itu kan di vape. Ya, seperti saya kan, saya berhenti ngerokok dari tahun 2017. Dari 2017 sampai sekarang sudah vape udah berapa tahun. Nah,
paling dampak sedikitnya pasti kita bakal ada penurunan. Penurunan. Nah, penurunan penjualan gitu kan. Penjualan. Nah, kalau bisa sih ya standar aja lah, normalnya aja. Kalau bisa jangan ditaikin aja, udah gitu aja sih. Iya mas. Paling konsumen sih paling berkurang ya. Berkurang. Ya. Kemudian sih dampak cukai naik, ada juga pembeli naik, customer juga paling Oh mungkin beralih lagi ke rokok konvensional ya mas. Karena memang kalau misalnya suatu produk naik mungkin pembeli pun akan berpikir ulang ya mas ya. Mulai dari berapa tahun sih merokoknya? Maksudnya tahun berapa dan pas umur berapa gitu? Dari kelas 3 SMP. Masih itu berarti sekitar tahun berapa ya? 2022an. 2002 ya? Kalau misalnya merokok elektrik Iya juga. dari SMP juga? Iya. Masih di SMP juga? Iya. Oke. Pertama kali nyoba-nyoba tuh sebenarnya pas gue SMP ya, kayaknya itu umur 16-15 kayaknya gitu sih. Itu kayak ya baru sebatang gitu. Kalau rokok elektrik Sekarang pas gue kuliah itu berarti gue umur 19. Kalau untuk usia sebenarnya kalau di App Store itu dia ada batas usianya. Untuk pembelian usia tuh minimal 20 tahun ke atas ya. Cuman kadang ada yang anak kecil yang suka alasannya buat abang saya mas, buat apa buat bapak saya. Cuma di situ kita himbau lagi bahwa kalau bisa untuk orang tuanya atau abangnya itu yang sudah datang langsung ke sini gitu loh. Jadi nggak semua kalangan umur masuk ke sini enggak. kalau sudah kelihatan dari wajahnya sih biasanya kalau masih SMP atau Kawan. Untuk anak-anak itu mas persilahkan. Enggak. Berarti mereka harus kelihatan mungkin dari wajahnya secara usia 18 tahun ke atas. Ada kayak peringatannya gitu sih, jadinya gitu kayak kurang dicermati banget sama anak-anak. Apalagi kalau ada penyelidikan gitu di SMA atau di sekolah-sekolah gitu, anaknya batu nggak ada yang dengerin. Mungkin itu sekedar formalitas doang kali. Oh sering dari keluarga, dari sekolah. Berarti kalau sekolah ada mengajari tentang bahaya rokok juga ya? Iya. Iklan tentang bahaya rokok enggak sih, soalnya kan iklan rokok kan kata-kata kan nggak menunjukkan orang bahaya rokok gitu loh, tapi lebih ke arah nunjukin kepemudaan, ya in some cases kejantanan, keseruan. Coba lihat iklan rokok ini, mana ada yang nunjukin bahaya rokok? Yang ada kan cuman orang naik jet, terus ketemu apa? Hihi, ketemu orang-orang, salaman. Jadi kayak nggak menunjukin kalau rokok tuh berbahaya gitu loh. Kalau untuk Komnas PK sendiri itu sudah secara tegas ya ada melarang peredaran rokok elektronik itu sejak adanya elektronik. Nah kemudian juga Komnas PK itu sudah juga tegas dia bersama dengan organisasi kesehatan untuk menolak, bahkan kami pernah memberikan rekomendasi gitu, kepada pemerintah terkait rokok elektronik ini. Kalau misalkan bisa kita cari di internet itu ada berita sejak tahun 2014
dan untuk 2019 itu kami mengeluarkan rekomendasi. Di antaranya adalah rokok elektronik ini adalah zat adiktif ya, yang juga sama-sama mengancam kesehatan gitu, sama seperti rokok konvensional gitu. Kemudian juga rokok elektronik ini juga jadi double burden ya buat Indonesia gitu, karena belum selesai masalah rokok konvensional, terus ditambah lagi rokok elektronik bagi kesehatan gitu ya. Terus kemudian juga rokok elektronik ini juga yang katanya jadi solusi berhenti merokok gitu. Sebenarnya itu bukan menjadi solusi dan bukan jadi jalan keluar untuk menurunkan prevalensi perokok di Indonesia gitu. Ya, dan kalau misalkan kita lihat gitu, sejak adanya rokok elektronik di Indonesia, terus kita melihat banyak banget kan vape store atau retail yang menjual rokok elektronik di berbagai kota di Indonesia gitu. Kayaknya nggak nyampe 2 tahun gitu, jumlah rokok elektronik ini meningkat 10 kali lipat. Itu menurut Kesdas ya, tahun 2018 gitu. Jadi sangat miris ya melihat fenomena rokok elektronik ini gitu ya. Tadi banyak banget mungkin masyarakat yang tertipu dengan kampanye-kampanye yang dibuat oleh industri rokok bahwa rokok elektronik ini jadi solusi berhenti merokok dan sebagainya. Sebenarnya salah besar, karena juga mengandung nikotin yang itu bersifat adiktif gitu ya. Gitu. Banyak banget sih ya faktor-faktor yang kemudian rokok elektronik ini jadi hal yang biasa atau normal dikonsumsi oleh anak muda di Indonesia khususnya gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, rokok elektronik ini dibawa ya pesan-pesan menipunya dari produsen rokok gitu ya ke masyarakat Indonesia yang tadi aku sudah sebutkan bahwa rokok elektronik katanya jadi solusi berhenti merokok, terus lebih aman gitu, sehingga ditunggu-tunggu sama para perokok dan juga bahkan non-perokok gitu. Karena yang awalnya mungkin gak merokok konvensional akhirnya merokok elektronik, karena ya tadi bisa menyesatkan ya bahwa rokok ini lebih aman. Terus juga kemudian adanya promosi di media sosial yang udah masif banget sekarang gitu kan. Dan industri rokok ini juga menggait influencer sehingga seakan-akan rokok ini jadi lifestyle, jadi bagian gaya hidup kayak gitu. Nah, terus juga yang paling penting adalah adanya kekosongan regulasi di Indonesia gitu. Jadi belum ada regulasi yang tegas untuk mengatur peredaran bahkan konsumsi rokok elektronik gitu. Jadi ya tadi itu harus adanya peraturan yang juga mencegah peredaran konsumsi rokok elektronik gitu ya. Karena sama-sama harus diatur karena mengandung zat adiktif ya. Yang mungkin itu juga sama halnya seperti rokok konvensional atau rokok batangan yang harus diatur secara tegas peredarannya dan konsumsinya. Ya, kalau misalkan upaya yang seharusnya dibuat pemerintah itu setidaknya tuh ada 4 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah regulasi gitu. Regulasi ini yang sangat mendesak yang tadi sudah kita sebutkan terkait revisi PP 19 tahun 2012 gitu. Yang poin-poinnya yang perlu direvisi yang pertama adalah pelarangan total IPS atau iklan promosi dan sponsor rokok gitu, terutama iklan di internet yang belum masuk sama sekali di PP tersebut gitu. Ibaratnya kalau udah bahas sederhananya mungkin tahun 2012 saat perumusan PP ini tuh internet belum masif, medsos tuh belum masif gitu kan. Tapi sekarang kan udah sangat mudah sekali diakses kan bagi anak-anak gitu. Mereka mencari jawaban sekolah, nyari PR dan segala macam ya ada di internet gitu. Nah, makanya harus ada pembaharuan. Kemudian juga larangan penjualan rokok batangan gitu kan, sehingga ya tadi yang disebutkan juga dengan dijualnya rokok secara batangan itu membuat anak-anak lebih mudah membeli rokok gitu kan, karena harganya bisa lebih murah. Kemudian juga adanya perluasan PHW atau picture health warning atau kesehatan bergambar, prevensi bergambar itu juga perlu direvisi karena saat ini masih 40% kan, itu ditutupi oleh pita cukai yang kemudian itu menurunkan efektivitas dari PHW tersebut gitu. Setelah regulasi adalah edukasi. Jadi edukasi dan regulasi itu harus berjalan beriringan gitu loh. Jadi nggak bisa edukasi doang gitu kan. Kenapa nggak bisa edukasi doang? Karena ibaratnya kalau misalkan kita nih edukasi ke adik-adik kita misalkan nggak boleh ngerokok ya gitu di rumah. Tapi ketika dia keluar rumah, wow, welcome to the jungle gitu kan. Kayak
iklan rokok di mana-mana, terus di KTR-nya aja bahkan dia bisa buat orang-orang yang merokok gitu. Jadi ya berapa persen sih anak itu bisa mengingat edukasi dari orang tuanya, dan berapa banyak sih orang tua yang memang teredukasi terkait bahaya rokok, kemudian dia mentransfer ilmunya gitu ke anaknya atau bahkan ke adiknya gitu. Kita nggak bisa menjamin itu gitu kan. Sedangkan yang sudah jelas di luar sana, iklan rokok di mana-mana, terus harga rokok murah, di billboardnya aja tuh diketahukan harga rokok itu berapa, per batangnya berapa. Jadi anak tuh udah terinformasi dengan harga rokok yang sangat murah kayak gitu. Nah, dari edukasi ini Komnas PT itu mendorong pemerintah gitu ya untuk menganggarkan 5% aja gitu ya dari pendapatan cukai yang diperuntukkan bagi edukasi masyarakat sebagai upaya penanganan dampak produk bercukai gitu. Terus juga yang ketiga adalah penguatan political will terhadap intervensi industri. Mungkin ini yang udah sebutkan tadi ya, bahwa best practice di negara di dunia gitu ya, mereka punya political will yang sangat kuat gitu, sehingga ya udah nggak bisa lagi diintervensi sama industri rokok gitu, sehingga melemahkan regulasi kayak gitu. Itu yang penting banget. Terus yang kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mitigasi resiko. Jadi kalau mitigasi rokok ini mungkin untuk jangka panjang gitu ya, untuk perlindungan bagi petani, kemudian juga bagi pekerja di tembakau gitu, yang mungkin terdampak ketika adanya pengurangan konsumsi rokok gitu. Dan ini adalah tulis pemerintah juga gitu kan. Nah, bagaimana industri rokok ini kan sebenarnya adalah sunset industry gitu. Sunset industry yang masyarakat sebenarnya udah tahu kan bahaya rokok itu seperti apa, dan pada akhirnya masyarakat juga akan sadar untuk mengurangi konsumsinya gitu. Namun pemerintah itu perlu melakukan percepatan ya, sehingga mitigasi resiko itu perlu segera dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan adanya regulasi yang kuat untuk pengendalian konsumsi tembakau gitu, tugas pemerintah juga yang perlu ada mitigasi resiko gitu. Ketika si petani atau pekerjanya itu mungkin yang terdampak ya dari pengurangan konsumsi, ya pemerintah juga yang harus memberikan mitigasi atau upaya yang lebih baik untuk mereka kayak gitu.